Di tengah dunia yang semakin bising dan penuh dengan tekanan, setiap orang mencari satu hal yang paling didambakan, yaitu ketenangan hati. Tapi sayangnya, ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli, bukan pula sekedar dimiliki lewat harta, jabatan, atau popularitas. Sering kita lihat orang yang secara duniawi sukses justru merasa hampa, gelisah, bahkan depresi. Sementara ada orang sederhana, tinggal di tempat kecil, tapi wajahnya berseri dan hatinya tenang. Apakah rahasianya? Mari kita bahas bersama tentang rahasia hati yang tenang. Yang pertama, kita hendaknya dekat dengan Allah. Ketenangan hati yang hakiki hanya bisa datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang," yaitu Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir, doa, membaca Al-Quran, dan sholat adalah sumber kekuatan rohani yang mampu menenangkan jiwa, membersihkan pikiran, dan menenangkan gelombang hati yang resah. Kemudian yang kedua, ridho atas takdir Allah. Salah satu sumber keresahan terbesar adalah keinginan untuk mengendalikan segala hal. Padahal tidak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol. Belajar menerima takdir sambil tetap berusaha yang terbaik akan membebaskan hati dari beban yang tidak perlu. Ridho bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah, walaupun kita belum bisa memahaminya sekarang. Kemudian rahasia ketenangan hati yang ketiga, yaitu sedikit berbicara dan banyak mendengar. Orang yang tenang biasanya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak merenung. Terlalu banyak bicara kadang membuka jalan pada kelalaian, ghibah, atau kesalahan. Sementara diam, berpikir, dan mendengarkan membuka ruang bagi kebijaksanaan dan ketenangan. Yang keempat, membersihkan hati dari iri dan benci. Hati yang penuh iri, dendam, dan kebencian tidak akan pernah tenang. Setiap melihat kebahagiaan orang lain, dia akan merasa tersiksa. Padahal kebahagiaan orang lain tidak pernah mengurangi rezeki kita. Belajarlah mendoakan orang lain, memaafkan dan mengikhlaskan. Setiap luka yang dilepaskan akan membuka pintu baru bagi ketenangan jiwa. Yang kelima, hidup sederhana dan bersyukur. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Hidup sederhana artinya tahu mana yang cukup, bersyukur atas apa yang ada, menikmati rezeki yang dimiliki tanpa terus-terusan merasa kurang. Bersyukur mengubah apa yang sedikit menjadi cukup, dan apa yang cukup menjadi nikmat yang luar biasa. Kemudian yang keenam, sibukkan diri dengan kebaikan. Saat kita sibuk melakukan kebaikan, entah bantu orang lain, belajar hal baru, atau sekedar senyum ke orang yang ada di jalan, hati kita ikut merasa lebih hidup. Karena ketenangan itu sering datang saat kita merasa hidup kita bermanfaat. Kemudian yang ketujuh, yaitu jaga waktu tidur dan pikiran. Kadang hati gak tenang, bukan karena masalah besar, tapi karena kurang istirahat dan pikiran terlalu penuh. Coba atur waktu tidur, kurangi main HP,
dan kasih waktu buat diri sendiri untuk beristirahat. Pikiran yang capek gampang overthinking, dan overthinking sering jadi pintu masuk kegelisahan. Dan yang kedelapan, yaitu jangan terlalu banyak mengeluh. Boleh curhat, tapi jangan berlebihan sampai lupa bersyukur. Karena semakin sering kita mengeluh, semakin kita lupa bahwa masih banyak hal yang baik yang kita punya. Mulai hari ini, biasakan mengucapkan Alhamdulillah. Setiap ada hal kecil yang baik, sekecil apapun. Sahabat beriman, ketenangan hati bukan hadiah instan, tapi buah dari perjalanan iman, latihan diri, dan kebersihan hati. Siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, maka hatinya tidak akan mudah goyah oleh badai dunia. Mulailah dari yang kecil, bangun lebih pagi, sholat dengan hati, kurangi keluhan, dan banyak bersyukur. Perlahan kalian akan merasakan ketenangan itu nyata dan ia sangat dekat pada kita. Sahabat beriman, semoga informasi ini bermanfaat. Amin.